Halo semuanya, pada video kali ini kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Material Recruitment Planning atau MRP. Saya sebagai moderator akan membuka presentasi ini dengan menghaturkan panganjali umat. Om Swastiastu. Sebelum presentasi ini dilanjutkan, saya akan membacakan nama kelompok saya. Saya sendiri Niputu Vidisya Maharani, dan yang kedua Nilu Putu Ari Kartini, yang ketiga Ida Yugede Pramedewi, dan yang terakhir Niputu Juli Astiti. Adapun submateri yang akan kita bahas, yang pertama konsep dasar MRP, yang kedua elemen-elemen MRP, yang ketiga sistem operasi MRP, yang keempat kunci sukses sistem MRP, dan yang terakhir sistem ERP. Yang pertama ada konsep dasar MRP. Material Recruitment Planning atau MRP adalah suatu konsep dalam manajemen produksi yang membahas cara yang tepat dalam perencanaan kebutuhan barang dalam proses produksi, sehingga barang yang dibutuhkan dapat tersedia sesuai dengan yang direncanakan. Adapun tujuan dari Material Recruitment Planning dari Herjanto 1999 yang pertama yaitu meminimalkan persediaan, yang kedua mengurangi risiko karena keterlambatan produksi atau pengiriman, yang ketiga komitmen yang realistis, dan yang terakhir meningkatkan efisiensi. Materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang elemen-elemen dari Material Requirement Planning. Nah, menurut Petroni 2002, penerapan elemen-elemen Material Requirement Planning itu adalah suatu pendukung dalam aplikasi kesuksesan sistem MRP itu sendiri. Nah, untuk elemennya itu terdiri dari yang pertama ada dukungan manajemen, yaitu dukungan atas pelaksanaan proses produksi itu sendiri. Yang kedua ada perencanaan proyek formal, yaitu suatu faktor kritis untuk meningkatkan komitmen dan mempromosikan manajerial atau organisasi melalui implementasi itu sendiri. Yang ketiga ada ketelitian data yang terdiri atas indikator jumlah material yang ada di dalam BOM atau Bill of Material, ada perencanaan kapasitas serta pelaksanaan data itu sendiri. Yang keempat ada pengaturan organisasi, terdiri atas indikator komisi pengendalian, keterlibatan para penyalur perangkat lunak, koordinasi keuangan, serta informasi yang mendasarkan keputusan atas MRP yang telah ditetapkan. Yang kelima ada pendidikan ataupun pelatihan. Nah, untuk mencapai suatu kesuksesan dari sistem MRP itu sendiri, maka pengguna harus mengetahui bagaimana dan kenapa dengan sistem MRP itu sendiri. Nah, yang keenam ada perencanaan formal atau kebijakan kontrol dan prosedur, terdiri atas indikator post implementation, revisi dan monitoring, biaya percepatan produksi, pengamanan stok, prosedur untuk melaksanakan perencanaan yang terdiri atas peramalan, penjadwalan, perencanaan kapasitas, serta pengawasan aktivitas. Yang ketujuh ada karakteristik software maupun hardware. Nah, di sini dilakukan dengan meninjau ulang sejumlah solusi untuk hardware maupun software yang mungkin akan dihasilkan dalam sistem MRP itu yang lebih sesuai untuk kebutuhan pengguna itu sendiri. Dan yang ke-8 ada karakteristik individu dan karyawan. Di sini ketika efisiensi yang lebih tinggi yang dicapai melalui korporasi yang lebih dekat antar pemakai yang berbeda. Nah, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan lanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Yang ketiga, sistem operasi Material Recruitment Planning. Master Production Schedule, MPS, diinput dari Inventory Status File, dan Bill of Material atau BOM, yang menghasilkan Material Recruitment Planning, dan mengeluarkan output Order Release Recruitment, Order Rescheduling, dan Planned Order. Yang keempat, kunci sukses sistem. Material Recruitment Planning, MRP. Kesuksesan penerapan MRP adalah suatu ukuran dalam pencapaian sasaran. Indikator yang tergolong dalam kesuksesan penerapan MRP adalah kemampuan untuk memenuhi perubahan produk,
penyerahan lead time, biaya lembur, pengurangan sisa atau production, premilation, pelatihan yang diorientasikan keperluan keorganisasian, dukungan manajemen puncak, analisis permintaan masa lampau, post-implementation, bantuan dari penyalur, batas akses untuk menginventarisir gudang atau toko, karakteristik shop floor, personil individu. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan materi kelima, yaitu sistem ERP. Teknologi ERP dapat mengintegrasikan fungsi marketing, fungsi produksi, fungsi logistik, fungsi finance, fungsi sumber daya manusia, dan fungsi lainnya. Sistem ERP dapat berada pada server terpusat atau didistribusikan di seluruh modular unit perangkat keras dan perangkat lunak yang menyediakan pelayanan dan berkomunikasi pada jaringan area lokal. ERP merupakan suatu cara untuk mengelola sumber daya perusahaan dengan menggunakan teknologi informasi. Penggunaan ERP yang dilengkapi dengan hardware dan software untuk mengkoordinasikan dan mengintegrasikan data informasi pada setiap area bisnis proses untuk menghasilkan pengambilan keputusan yang cepat karena menyediakan analisa dan laporan keuangan yang cepat, laporan penjualan yang on time, laporan produksi dan inventory. Itulah tadi penjelasan singkat mengenai sistem ERP. Selanjutnya saya kembalikan ke Baik, itulah presentasi kami mengenai Material Recruitment Planning atau MRP. Kami mohon maaf jika ada salah kata yang disengaja atau tidak disengaja. Saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih banyak karena sudah menonton video ini. Semoga presentasi ini bisa kalian pahami dan bisa kalian cermati dengan baik. Akhir kata, saya akan menutup presentasi ini dengan mengaturkan para Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. See you!